Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasrul Ulum dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 240508080. Izin Miss, saya akan mempresentasikan materi pembelajaran kontekstual. Ini nggak bisa. Apa itu pembelajaran kontekstual? Menurut pengalaman saya sendiri, pembelajaran konseptual itu pembelajaran dengan mengkorelasikan materi dengan nyata atau kehidupan sehari-hari. Ada juga pendapat yang lain, yaitu dari pendapat menurut Daptit Knas, yaitu pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru mengingatkan materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata siswa. Menurut Daptit Knas, metode pembelajaran ini harus mampu mendorong siswa menciptakan hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga pendapat menurut Ellen B. Johnson, yaitu pembelajaran kontekstual merupakan sebuah proses pendidikan yang menolong para siswa atau siswi melihat makna dalam pembelajaran yang mereka pelajari. Caranya seperti dengan menghubungkan subjek-subjek akademik yang sudah dipelajari dan konteks kehidupan sehari-hari. Ada juga karakteristik pembelajaran kontekstual seperti pembelajaran bermakna, penerapan pengetahuan berpikir tingkat tinggi, ekspansif terhadap budaya, penilaian autentik. Ada juga pendapat lain yaitu melakukan hubungan yang bermakna, lalu melakukan kegiatan yang signifikan. Ada juga pembelajaran yang diatur sendiri dan bekerja sama dan berpikir kritis dan kreatif. Bu. Selanjutnya itu prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Kita harus mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Contohnya itu ada tiga. Yang pertama itu prinsip saling ketergantungan menuntut pada penciptaan hubungan bukan isolasi. Ada juga prinsip definisi yang mengilhami pembelajaran kontekstual yang menghargai keunikan, keragaman, dan kreativitas siswa. Proses pembelajaran yang bervariasi menyenangkan dan memotivasi siswa untuk belajar sesuai dengan perkembangan intelektualnya. Ada ada juga yaitu prinsip peng- pengaturan diri meminta para pendidik untuk mendorong setiap siswa untuk mengeluarkan siswa potensinya, mengeluarkan seluruh potensinya. Kita sebagai seorang pembelajar konseptual, kita harus memiliki tujuan-tujuan dalam pembelajaran konseptual, yaitu seperti contohnya seperti meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk senantiasa belajar sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang bersifat fleksibel dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga memperbaiki hasil pembelajaran peserta didik mulai meningkatkan pemahaman makna materi yang sedang dipelajari. Dan di sini ada juga manfaat-manfaat dalam pembelajaran kontekstual. Ya, Kak, saya hanya menyukil 4 manfaat saja, yaitu seperti meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. Ada juga pemahaman yang diperoleh peserta didik bisa bertahan lebih lama karena memahami dengan menerapkan. Ada juga peserta didik bisa lebih peka terhadap lingkungan dan sekitar. Ada juga yang meningkatkan kreativitas seperti didik berkaitan dengan
permasalahannya yang ada di sekitar yang disesuaikan dengan keilmuan yang didapatkan. Di sini ada strategi-strategi dalam pembelajaran kontekstual. Kita seorang se sebagai sebagai pembelajaran kontekstual kita harus mempunyai strategi yang dituju atau yang kita harus menarik bisa pas dengan dalam proyek pembelajaran kontekstual. Contohnya seperti mulai pembelajaran masalah artinya mulai pemecahan masalah artinya Bapak Ibu memberikan studi kasus ya. Contohnya yaitu s- guru memberikan soal seperti contohnya ya guru memberikan soal seperti pengamatan alam pengamatan fotosintesis fotosintesis eh, pohon-pohon pohon-pohon seperti pohon pohon mangga dan lainnya. Bisa di Om nanti muridnya bisa dicari jurnal apa cari informasi dari media sosial dan lain-lain. Ada juga mengajak peserta di tempat yang dekat dengan pemahaman materi, misalnya lingkungan sekitar sekolah, perpustakaan, museum dan sebagainya. Hal itu karena suasana belajar baru bisa memunculkan pengalaman baru yang menyenangkan dan mudah diingat. Ada juga menjadikan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat dan mandiri, sehingga guru hanya berperan untuk mengarahkan dan mengontrol jalannya pembelajaran. Nah, dan yang keempat itu mem- membangun komunikasi yang efektif yang bisa diterima oleh semua peserta didik kelas dengan berbagai karakter sosial, budaya, suku, dan sebagainya. Komunikasi yang dijalani oleh guru pada si peserta didik akan mempengaruhi tingkat ketertarikan pada materi yang diajarkan. Jadi, kesimpulan dalam pembelajaran konseptual yaitu merupakan salah satu pendidikan yang holistik dalam bertujuan motivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan meningkatkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, konsep pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan di transfer dari suatu permasalahan atau konsep ke permasalahan konsep lainnya. Terima kasih sekian atas presentasi dari pembelajaran kontekstual. Kurang lebihnya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.